Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GT anxiety psikosomatis, berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GT anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GT anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GT anxiety psikosomatis dengan topik aktivitas penunjang pemulihan asam lambung, GT anxiety psikosomatis agar cepat membaik. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah aktivitas penunjang pemulihan asam lambung, GT anxiety psikosomatis agar cepat membaik. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GT anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, penuh dengan rasa-rasa sensasi yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi ya. Memang harus kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GT anxiety psikosomatis dapat cepat membaik atau cepat sembuh total. Teman-teman semua, pada session kali ini saya fokus sharing kepada teman-teman ya, untuk menyampaikan jadi aktivitas apa yang sekiranya itu bisa menunjang pemulihan asam lambung, GT anxiety psikosomatis agar menjadi cepat membaik atau agar menjadi cepat sembuh total teman-teman. Nah, begini teman-teman ya, jadi penderitaan asam lambung itu memang ya dari sebab yang multifaktor ya, multifaktor itu katakanlah entah itu penyebabnya faktor fisik maupun entah itu dari faktor psikis, tetapi intinya adalah membuat tubuh kita menjadi tidak nyaman, yaitu munculnya beberapa sensasi yang kita rasakan. Oleh karena itu tolong ya ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham ya, sehingga kita akan mudah untuk mengatasinya teman-teman ya. Nah, baik ya. Jadi ada beberapa hal ya atau beberapa aktivitas yang ketika itu kita lakukan ya, itu berdampak positif di dalam penderitaan kita, yaitu tentang asam lambung, GT anxiety psikosomatis. Nah, aktivitas ini juga sifatnya multi ya. Jadi banyak aktivitas yang harus kita lakukan, termasuk itu mungkin aktivitas yang bersifat fisik maupun yang bersifat psikis, karena kedua-duanya memang harus ditangani. Jadi ya ini uniknya penderitaan asam lambung, GT anxiety psikosomatis, selain kita menderita secara fisik ya atau secara tubuh itu merasa sakit-sakit ya dengan munculnya sensasi, tetapi secara kejiwaan atau secara psikis ya ini juga kita terganggu ya. Terbukti kita menjadi punya rasa takut yang berlebihan, yang menjadi punya rasa cemas berlebihan, menjadi memiliki rasa kekhawatiran, was-was ya, merasa gelisah, merasa gundah ya, merasa galau dan seterusnya ya. Nah, itu karena disebabkan penderitaan kita yang memang faktornya itu multi. Nah, oleh karena itu buat teman-teman yang masih merasakan banyak sensasi, baik itu sensasi fisik maupun psikis, nah maka kita harus tetap optimis ya, kita harus tetap semangat. Insya Allah itu pasti akan berlalu, badai pasti berlalu ya. Yang penting kita selalu berikhtiar ya, melalui berbagai jalan ya, berbagai metode ya. Nah, itu
supaya kita memang tujuannya itu menjadi cepat membaik. Nah, oleh karena itu dari pengalaman-pengalaman yang saya alami khususnya ya, ini saya sharingkan kepada teman-teman. Harapan saya mudah-mudahan teman-teman ya yang masih merasakan beberapa sensasi ya, intinya belum sembuh total, itu akan menjadi cepat sembuh total teman-teman. Amin ya. Nah, baik ya. Jadi beberapa hal atau beberapa aktivitas yang bisa menunjang ya pemulihan asam lambung kita inisiatif psikosomatis itu agar cepat membaik ya, antara lain ya. Yang pertama yaitu kita harus istirahat cukup teman-teman ya. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas itu memang tubuh kita harus disegarkan dulu ya. Nah, cara menyegarkan yang pertama memang kita harus istirahat yang cukup ya. Karena dengan istirahat cukup ya, contohnya misalkan tidur ya, itu bisa terpenuhi ya, katakanlah sekitar 7 atau 8 jam ya, itu otomatis tubuh akan menjadi segar kembali. Karena pada saat kita tidur pulas ya, tidur yang berkualitas, tidur yang ya memang betul-betul istirahat. Nah, ini memberikan kesempatan kepada tubuh untuk meregenerasi sel-sel yang telah rusak ya, sehingga ketika pagi kita bangun tidur ya, karena tidurnya cukup berkualitas ya, cukup. Nah, itu kecenderungan kan tubuh kita menjadi segar. Nah, setelah segar, nah baru kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang lain. Cuma permasalahannya memang ya seperti yang saya alami juga ya, ketika kita mengalami penderitaan asam lambung gejala inisiatif psikosomatis, itu kadang kita juga terkena insomnia atau susah tidur ya. Nah, itu biasanya pasti mengalami ya, walaupun itu tidak selamanya ya, tidak selamanya, tetapi ketika kita memang masih apa ya, kecemasannya masih tinggi ya, kemudian pikiran masih selalu negatif, nah itu biasanya susah untuk tidur ya. Nah, itu juga ada beberapa tipnya ya untuk bagaimana mengatasi susah tidur. Di video saya yang lalu itu juga sudah pernah saya sharingkan kepada teman-teman ya. Silahkan ditonton kembali bagi teman-teman yang mungkin belum paham untuk mengatasi bagaimana supaya kita mudah tidur itu. Nah, baik ya. Itu jadi tip yang pertama adalah istirahat itu cukup. Nah, kemudian tip yang kedua, kita lakukan olahraga ringan ya. Jadi olahraga ringan artinya disesuaikan dengan kondisi kita ya. Intinya kita harus bergerak ya itu. Maka kita sebut sebagai olahraga ringan. Nah, olahraga ringan yang dulu saya rutin saya lakukan ya, supaya tubuh ini menjadi bergerak, itu adalah cuma jalan kaki teman-teman ya. Jadi jalan kaki itu luar biasa ya. Nah, jalan kaki itu saya rutinkan ya di dalam satu hari itu minimal setengah jam ya, 30 menit ya. 30 menit dengan kita jalan kaki itu biasanya tubuh sudah agak hangat ya. Yang tadinya kita kan sering merasa kedinginan ya, kaki, tangan dingin, keringat nggak keluar. Nah, itu dengan kita rutin jalan kaki, nah akhirnya tubuh menjadi agak hangat, kemudian kadang kita sampai berkeringat. Nah, itu akhirnya termasuk manfaat yang lain dari jalan kaki, ternyata juga melancarkan metabolisme ya, pencernaan kita jauh menjadi lebih lancar, kemudian peredaran darah juga lancar, peredaran oksigen juga lancar. Nah, itu setelah kita melakukan jalan kaki, itu manfaatnya juga seperti itu. Nah, sehingga tubuh menjadi semakin segar ya. Nah, itu teman-teman, maka jangan malas ya, lakukan saja olahraga ringan jalan kaki. Nah, itu. Nah, kemudian tip yang ketiga ya, ini aktivitas supaya kita juga menjadi semakin sehat ya, yaitu dengan cara berjemur ya. Berjemur bukan berarti kita harus di bawah matahari ya, sinar matahari sampai berjam-jam, itu enggak. Nah, saya ketika berjemur itu saya lakukan ketika saya sedang olahraga jalan kaki itu. Jadi saya usahakan memilih jalan ya itu
yang kira-kira juga terkena sinar matahari. Jadi dua-duanya kan sudah kena ya, berjemurnya juga sudah kena. Dan ini berjemur juga manfaatnya luar biasa ya, karena selain kita menambah vitamin D ya, nah itu juga ternyata tubuh kita menjadi lebih hangat ya, karena terkena sinar matahari. Nah kemudian termasuk yaitu perasaan-perasaan yang tadinya sepertinya kita bunek ya, kita sedih, itu dengan kita keluar rumah sambil berjemur ini juga akan sedikit mengalihkan perhatian ya. Jadi kita menjadi semakin segar lah, merasa seperti itu. Nah itu maka ya kita lakukan saja ya, usahakan itu kita dalam satu hari itu terkena sinar matahari ya. Jadi jangan mungkin teman-teman yang masih banyak sensasi ya, itu hanya berdiam diri di rumah ya, mungkin hanya rebahan, tiduran ya, paling hanya duduk tanpa keluar rumah. Nah ini kurang bagus ya, karena kita tidak terkena sinar matahari langsung. Nah itu usahakan silahkan ya, anggap saja sedang berjemur, itu seperti itu teman-teman ya. Oke, itu tip yang ketiga ya, jadi berjemur. Nah kemudian tip yang keempat, kita itu usahakan ini bersahabat dengan alam ya, atau keluar rumah lah ya tadi ya. Jadi kita bersahabat dengan alam itu ya contohnya kita mungkin berkebun ya, atau mungkin kita jalan-jalan ke hutan, atau mungkin kita jalan-jalan ke sawah, atau mungkin kita ke sungai ya, atau mungkin kita ke pantai ya, atau mungkin kita ke objek wisata. Nah ini pokoknya yang usahakan itu kita keluar rumah pertama, kemudian yang kedua itu kita mendekat ke alam ya. Ternyata alam itu juga memberikan energi yang positif buat kita. Contohnya ketika kita berjalan-jalan mungkin ke hutan, ke gunung, atau mungkin ke kebun di sekitar rumah kita, itu ternyata juga kita menjadi lebih segar ya, karena bisa menghirup oksigen langsung ya dari sekitar tumbuhan itu. Kandungan oksigennya itu lebih istilahnya ya punya kelebihan lah, lebih nyaman, lebih segar. Kita akan merasakan seperti itu ya. Apalagi yang kita tadinya mengurung diri di rumah, nah itu menjadi kita sepertinya ada sesuatu yang lepas ya, plong itu seperti itu. Nah itu lakukan saja ya. Jadi kita keluar rumah ya, usahakan seperti itu. Kalau memang kita sendirian itu kadang masih belum berani, karena mungkin sensasi itu masih agak banyak yang muncul ya. Nah itu ya bolehlah ditemani dengan keluarga, bisa ya, dengan mungkin anak atau dengan saudara atau dengan teman, nggak apa-apa ya, itu seperti itu. Jadi ini adalah melatih diri untuk keluar rumah, sehingga nanti seperti rasa-rasa takut itu juga akan berkurang teman-teman ya. Jadi memang kita harus melakukan pembiasaan beberapa aktivitas yang arahnya supaya kita menjadi normal kembali, baik normal secara fisik maupun secara psikis kita. Itu ya. Nah nanti setelah kita melakukan beberapa kali, nah itu nanti teman-teman akan merasakan, oh ternyata sekarang saya sudah menjadi lebih energik, saya menjadi lebih segar, itu seperti itu ya. Tetapi ketika kita melakukan mungkin baru 1 kali, 2 kali, itu belum ada apa-apanya ya. Jadi memang ini intinya harus ada pembiasaan ya. Pembiasaan itu ya istiqomah lah, kita rutin lakukan itu, dan nanti hasilnya baru kita bisa merasakan. Makanya tip-tip ini memang harus dipraktekkan dengan laku ya. Dengan laku itu maksudnya ya harus dialami ya, sebelum kita mengalami. Nah itu ya belum ada apa-apanya. Nah maka dari itu ya lakukan saja ya. Lakukan saja, nanti kita akan merasakan hal-hal yang oh ternyata sekarang menjadi lebih baik kondisinya, itu seperti itu. Baik ya, itu yang keempat. Jadi kita berusaha keluar rumah ya, bersahabat dengan alam ya, contohnya seperti itu. Nah kemudian tip yang kelima ya, ini postur tubuh ya, postur tubuh kita ya, itu usahakan tegap ya,
misalkan kita duduk, nah seperti ini tegap ya. Kalau berdiri ya seperti orang siap lah, itu seperti itu ya. Jangan membungkuk ya. Nah seringnya kita itu membungkuk seperti ini ya. Nah seperti ini misalkan duduk. Nah ini ternyata di sini nih di ulu hati ya, ini katup esofagusnya ini kadang seperti membuka ya, sehingga mudah terjadi GERD ya, itu seperti itu. Nah maka dari itu supaya ini katup juga menjadi menutupnya rapat ya, itu dan kita menjadi merasa lebih longgar ini perut kita, terutama di ulu hati ini, mengusahakan kita selalu tegap seperti ini teman-teman. Seperti orang misalkan duduk seperti orang meditasi ya, itu tegap. Dan ternyata dengan berdiri tegap, dengan duduk yang tegap, ini juga aliran darah ya, terutama yang lewat tulang belakang ini juga jauh menjadi lancar ya. Bahkan secara spiritual ini aliran energi tubuh ya, jadi cakra ya atau kundalini ini juga menjadi semakin lancar juga. Nah akhirnya kita juga menjadi merasakan lebih segar teman-teman itu ya. Jadi sadari saja kalau memang teman-teman masih suka agak membungkuk, nah ini harus dirubah posturnya menjadi lebih tegap ya, seperti orang siap lah, seperti itu ya. Pokoknya usahakan lurus ya tubuhnya itu seperti itu. Nah itu juga kelihatannya hal sepele, tetapi ketika kita lakukan ternyata manfaatnya juga luar biasa ya. Akhirnya kita menjadi sedikit demi sedikit semakin membaik. Nah akhirnya kita menjadi sembuh total. Itu caranya memang seperti itu teman-teman ya. Jadi ya segala sesuatu ini perlu kita sadari ya, sudah betul atau belum ya, kira-kira berefek positif atau negatif. Nah itu yang harus kita cermati teman-teman ya itu. Nah baik ya, itu yang kelima ya. Nah kemudian yang berikutnya ini yang keenam berarti ya. Yang keenam ini usahakan kita jangan begadang teman-teman. Karena dengan begadang, contohnya ya, walaupun begadang itu mungkin juga tidak selalu negatif ya, tetapi ada hal-hal yang positif ya. Itu tetapi efeknya kan istirahat kita menjadi kurang. Nah, ketika istirahat kurang, kemudian berlangsung lama, nah akhirnya menjadi ngedrop tubuh kita ya. Jadi ngedrop, kemudian di pagi hari ya, karena contohnya mungkin tidurnya kurang, nah akhirnya karena kita begadang, nah akhirnya kita menjadi pokoknya menjadi loyo, menjadi tidak segar, menjadi tidak semangat, itu seperti itu. Nah maka dari itu usahakan kita jangan begadang. Jadi kita melakukan kegiatan tapi sebatas saja, sebatas waktu-waktu normal, itu seperti itu. Ya katakanlah jam kerja lah. Jadi kalau mau mengatur waktu yang mudah itu kalau saya itu 8-8-8. Jadi 8 jam untuk katakanlah aktivitas contohnya bekerja ya. Kemudian 8 jam untuk istirahat, contohnya tidur, dan 8 jam untuk relaksasi. Nah itu, jadi totalnya kan 24 jam. Itu porsinya seperti itu sebenarnya ya. Nah ketika kita bisa melakukan seperti itu, ya sudah, tubuh ini akan menjadi seimbang ya, akan menjadi jauh menjadi lebih segar. Nah itu ya coba teman-teman disadari sendiri ya, apakah sudah porsinya sudah 8-8-8 atau belum. Seperti itu. Baik ya. Kemudian yang selanjutnya tip yang ke-7 ya. Yang ke-7 yaitu jangan kebanyakan bermain sosmed lah. Contohnya bermain HP ya. Nah, bermain HP atau mungkin nonton televisi tapi terlalu waktunya habis untuk itu ya. Nah, itu juga kurang baik ya, karena dengan kita mungkin selalu memandang sinar HP, nah ini kadang kan mata ya atau pandangan ini kan selalu berlawanan dengan kita. Nah itu yang kadang kita menjadi
pandangan matanya bergelombang, kadang menjadi buram dan sebagainya, termasuk menjadi keliengan, itu bisa juga dipicu dari itu ya, karena kita aktivitas yang terlalu lama tetapi fokus pada satu sinar yaitu contohnya bertentangan dengan sinar mungkin HP, mungkin komputer ya, mungkin televisi, apalagi posisinya agak terlalu dekat, nah itu kurang menguntungkan teman-teman. Maka usahakan dikurangi ya, boleh ya, tetapi dikurangi hal-hal yang penting-penting saja itu. Baik ya, itu tip yang ke-7. Nah kemudian tip yang ke-8, juga kalau bisa itu mengurangi sosial media yang tidak langsung ya. Jadi lebih baik kita bertemu langsung gitu. Contohnya kita bermain komunikasi dengan mungkin teman ya, atau mungkin saudara ya, ini contohnya lewat WA terus ya. Nah itu juga ya baik ya, tetapi kurang ya, kurang begini. Akan lebih baik lagi ketika kita bertemu langsung ya. Karena apa? Dengan kita bertemu langsung mungkin kita bisa saling tatap muka ya, kemudian kita bisa saling tersenyum, bisa saling tertawa. Nah akhirnya seperti melepaskan penderitaan-penderitaan kita ya, contohnya kita menjadi bisa curhat lebih banyak. Nah itu akan lebih baik ya. Jadi kita bangun istilahnya sosialisasi dengan orang lain atau dengan banyak orang, dan dari situ nanti kita juga akan mendapatkan sesuatu yang baru ya. Mungkin apalagi kita sharingnya dengan orang-orang yang paham dengan penderitaan kita, nah itu secara langsung kita juga mungkin akan mendapatkan informasi-informasi yang positif yang hubungannya dengan penyembuhan asam lambung GTNCT psikosomatis. Mungkin kita akan mendapatkan motivasi, akan mendapatkan sugesti. Nah akhirnya kita menjadi semakin bangkit teman-teman. Jadi usahakan kita bersosialisasi langsung saja, yaitu jauh menjadi lebih menguntungkan ya. Contohnya kita rajin bersilaturahmi ya itu. Jadi memang silaturahmi itu ya selain hikmahnya itu menambah umur ya, menjadi lebih panjang, kan artinya kita menjadi lebih sehat ya. Nah itu juga akan bisa menambah rezeki ya, itu seperti itu. Nah itu ternyata ya betul juga, akhirnya dengan kita rajin bersilaturahmi kita menjadi menambah sehat teman-teman, karena secara psikis, secara kejiwaan ini sama saja kita melepaskan energi-energi yang bersifat negatif ya, dan kita mendapatkan sesuatu yang positif ya itu, sehingga nanti tahu-tahu mindset pikiran kita itu sudah menjadi berpikirnya positif. Nah dengan seperti itu maka respon tubuh ya itu juga menjadi positif atau menjadi merasa nyaman. Tetapi sebaliknya ketika kita mindset pikiran kita masih diwarnai dengan pikiran-pikiran yang negatif, ya sudah respon tubuh negatif, atau kita merasakan banyak sensasi ya, menjadi tubuh sering merasa sakit, tidak nyaman dan sebagainya, itu seperti itu. Ya, itu maka lakukan saja ya, sering seperti bersilaturahmi itu seperti itu. Nah, kemudian tip yang berikutnya yang ke-9 ya. Yang ke-9 ini usahakan jangan malas teman-teman ya. Jangan malas gerak lah intinya, jangan mager ya. Jadi kita usahakan itu apa-apa itu berusaha mandiri ya. Dari hal yang sekecil apapun ya. Contohnya ketika kita di rumah ya, kita mau minum ya. Mungkin kita biasa minum itu istilahnya diladeni ya, atau kita hanya minta saja tolong ambilkan minum dan sebagainya itu. Nah ini usahakan kita mandiri, ini istilahnya supaya tubuh kita bergerak ya. Contohnya mau minum ya kita ambil minum ya. Kemudian kita sedang duduk mungkin melihat lantai kurang bersih, nah kita ambil sapu, kita sapu. Pokoknya kita usahakan ini tubuh sering bergerak teman-teman. Nah dengan seperti itu ini juga manfaatnya nanti kita rasakan sendiri ya. Ternyata dengan kita sering bergerak ya, rasa-rasa seperti pegel-pegel ya yang disebabkan karena ketegangan pikiran, otot menjadi tegang, itu menjadi kendor teman-teman ya. Akhirnya kita menjadi tubuh jauh menjadi lebih rileks ya, menjadi lebih nyaman, dan akhirnya menjadi lebih sembuh ya. Itu seperti itu ya. Jadi jangan malas lah itu ya, seperti itu. Biasanya kan ketika
kita masih merasa sebagai orang katakanlah sedang sakit, itu biasanya bermalas-malasan, bermanja-manjaan ya. Itu seperti itu. Nah, tetapi untuk penderitaan asam lambung inisiatif psikosomatis nggak bisa begitu ya. Kalau seperti itu, penderitaan itu semakin terasa ya. Maka harus kita seolah-olah kita harus berpenampilan orang sehat, karena kita tujuannya juga supaya sehat. Jadi caranya memang harus dipancing dengan seperti memaksa diri ya. Nah, akhirnya nanti kita menjadi sehat beneran, itu seperti itu. Oke, nah itu tip yang ke-9. Nah, kemudian yang ke-10 ya, lakukan kegiatan yang produktif ya, supaya kita beraktivitas itu tidak bosan ya, bahkan kita menjadi ada sedikit rasa senang ya, rasa puas ya. Nah, itu ketika kita aktivitasnya itu bersifat produktif ya. Bersifat produktif itu contoh bersifat yang bisa menghasilkan teman-teman. Aktivitas apa saja ya yang kira-kira bisa menghasilkan ya, entah itu yang berhubungan dengan profesi, entah itu yang berhubungan dengan hobi, tekuni saja ya. Nanti tahu-tahu kita keasikan di situ ya, karena apalagi ketika sudah bisa menghasilkan, itu akhirnya kita menjadi semakin senang rasanya ya. Dengan rasanya senang ya otomatis ya rasa-rasa seperti sedih ya, menderita itu akan hilang, tertutup oleh itu ya. Nah, akhirnya kita secara kejiwaan menjadi lebih bahagia. Itu arahnya ke situ teman-teman ya. Baik, itu. Jadi lakukan kegiatan yang produktif sesuai dengan profesi dan hobi teman-teman masing-masing itu. Nah, kemudian yang selanjutnya selain itu kita harus rajin melakukan contohnya misalkan pernafasan ya. Pernafasan ini untuk melatih supaya kita memiliki kesadaran teman-teman ya. Jadi amati nafas lah, amati nafas. Ini sudah termasuk meditasi ya. Amati nafas. Nah, kemudian kita lakukan pernafasan. Nah, akhirnya nanti kita itu menjadi sadar diri ya, sadar diri, kemudian bisa mengamati pikiran kita ya, contohnya pikiran kita sedang negatif atau sedang positif. Nah, itu nanti mudah untuk mengontrol. Nah, caranya yaitu kita melalui media mengamati nafas. Nah, itu lakukan saja. Nanti dengan seperti itu tahu-tahu kita sudah bisa merasakan kedamaian ya, merasakan ayem, merasakan tentrem, merasakan bahagia. Nah, setelah seperti itu, nah itu nanti akan menjadikan sembuh teman-teman ya, karena pikiran kita ini sudah bisa positif, perasaan kita sudah bisa merasakan kebahagiaan, emosi kita sudah terkendali ya, tetapi kita menjadi penyabar ya, dengan cara medianya itu kita meditasi dengan cara mengamati nafas. Nah, itu silahkan aja dipraktekkan ya. Itu insya Allah nanti teman-teman akan menjadi semakin cepat membaik atau menjadi cepat sembuh total. Baik ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.